Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada saat ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang siapapun bisa sedekah. Dibahas dari buku yang saya tulis. Ini judulnya Siapapun Bisa Sedekah. Buku tipis, hanya 136 halaman. Kenapa saya beri judul Siapapun Bisa Sedekah? Karena memang siapa saja bisa sedekah. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin bisa sedekah. Sedekah bisa dengan harta, sedekah bisa tanpa harta. Nanti kita bahas. Sedekah ini dalam konteks harta itu menjadi salah satu sebab orang menyesal, keburu mati karena belum sedekah. Di dalam surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Dikasih rizki, dikasih harta, infakkan sebagiannya. Sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Tapi karena ini perintah belum juga dikerjakan, akhirnya sampai kematian itu. Ketika sampai kematian itu, dia minta kepada Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Tolong dong ditunda kematian saya beberapa saat. Allah tanya, emang mengapa? Saya mau sedekah. Pak as-saddaqa, saya mau sedekah. Kan kalau saya udah sedekah, wa akum minas salihin, aku termasuk orang soleh. Tapi apa kata Allah? Ya nggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Pada ayat berikutnya nggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Ya ajal kalau udah nyampe nggak bisa lagi ditunda-tunda. Siapapun, siapapun. Nabi Musa waktunya nyampe kematian, datang malaikat. Mau ngapain? Datang menemui saya. Itu begitu. Kalau bahasa Betawinya, lu kesini mau ngapain? Kata malaikat, ya udah waktunya ini mencabut nyawamu. Akhirnya apa? Itu malaikat dipukul oleh Nabi Musa itu. Malaikat dipukul sampai matanya cacat. Karena malaikat kan bisa menyerupai manusia, datang seperti sosok manusia.
bisa dilipat gandakan dengan mendapatkan rizki lagi dalam jumlah yang lebih banyak, tapi yang jelas dia mendapatkan pahala yang sangat besar, dan bagi mereka pahala yang banyak. Itu keutamaan yang luar biasa. Makanya urusan infak, urusan sedekah, para sahabat luar biasa bersemangat urusan sedekah. Contoh, dulu ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang menemui Nabi, bawa duit yang banyak di kantong, itu isinya duit. Bisa ditransfer, bisa dari HP. Tapi kalau orang korupsi, orang disogok, nggak mau dia ditransfer. Bagaimana Pak, uangnya saya transfer apa langsung? Langsung aja, kan banyak. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Dia maunya langsung, nggak mau ditransfer. Kenapa? Karena kalau ditransfer nanti dibaca sama PPATK. PPATK curiga ini sebanyak ini. Untuk kamu sama keluarga, apa yang disisakan? Oh, untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Jadi rupanya Umar menginfakkan 50% dari uang yang dia punya. Pernah nggak Pak? Kita menginfakkan uang 50% dari uang yang kita punya. Punya duit 10 juta. Semua uang yang dia punya. Melihat itu, mendengar itu, Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Bisa jadi perasaannya dia udah banyak berinfak. Ternyata ada lagi yang lebih banyak. Rupanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar menangis, kemudian berkata, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan
tidak ada yang mengalahkan engkau. Urusan kebaikan tidak ada yang mengalahkan engkau. Ini sebuah contoh. Karena pahalanya banyak, maka para sahabat berlomba-lomba dalam berinfak. Keutamaan lain, kalau kita berinfak, maka infak itu bisa mencegah kita dari neraka, mencegah kita dari api neraka. Dulu ada sahabat-sahabat yang miskin, mereka mengeluh, mereka curhat kepada ya Rasul, enak dong sahabat-sahabat yang kaya, mereka bisa berinfak dalam jumlah yang banyak. Kalau kami ini miskin, ya Nabi kan beranggapan semiskin-miskinnya orang pasti ada sesuatu yang bisa dia infakkan, ada sesuatu yang dia miliki. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka, meskipun hanya dengan sebelah kurma. Kurma satu biji itu dagingnya dibagi dua. Infakkan hartamu meskipun hanya dengan sebelah kurma. Kalau kita kan enggak gitu-gitu amat ya. Kenapa? Seandainya kita mau ngasih buah, apa iya sebelah? Ya kalau mangga gede. Kalau rambutan, masa iya sebiji rambutan kita bagi dua? Apa artinya? Meskipun orang bisa berinfak dengan harta sedikit, lakukan. Jangan berkecil hati. Udahlah, saya nggak usah infak. Ngapain infak cuma 2.000, malu-maluin. Dia nggak mampu. Akhirnya apa? Mau ngasih anak buat jajan nggak jadi. Udah nih, anak biarin nggak jajan. Saya harus berinfak meskipun 2.000. Begitu. Jadi infak mencegah kita dari neraka. Keutamaan yang lain dari infak itu adalah melenyapkan sikap sifat takabur dan sombong. Karena orang tidak boleh berlaku sombong. Di dalam hadis riwayat Tabrani itu disebutkan inna sadaqal muslim tazidu fil umur tamna'u mitatassu wa yuzhibullahu bihal kabira wal faqri wal fakhra. Sedekah seorang muslim akan menambah panjang umur. Jadi kalau orang sedekah nanti umurnya panjang. Umur panjang itu jangan hanya dipahami, oh mungkin saya semula 70 jadi 80 kali gara-gara saya suka berinfak. Enggak harus begitu memahaminya. Orang yang berinfak itu umurnya panjang meskipun sudah mati, tapi dia masih dapat pahala dari infaknya. Masih dapat pahala. Seolah-olah dia masih beramal. Itu namanya umurnya panjang. Pembicaraan yang baik,